Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Para kepala daerah terpilih mengikuti tes kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Jakarta pada Minggu 16 Februari pagi. Kegiatan dimulai sejak pukul 8 pagi tadi dan juga masih berlangsung. Sejumlah kepala daerah yang terlihat sudah hadir seperti Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Lutfi, Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bobi Nasution, Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno, hingga Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan ada sebanyak 239 kepala daerah di wilayah Sumatera dan Jawa yang menjalani pemeriksaan pada hari ini. Menurut Bima, para kepala daerah terpilih tersebut hanya dilakukan pemeriksaan yang sifatnya standar. Mereka juga diminta menyampaikan hasil medical check-up dari daerahnya masing-masing. Nantinya, para kepala daerah terpilih ini juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan di daerahnya. Sementara itu ditemui selesai pemeriksaan kesehatan dan registrasi pelantikan, Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengatakan bahwa kondisinya cukup sehat. Lutfi pun menyatakan siap menjalani rangkaian kegiatan selanjutnya, yakni pelantikan dan retreat. Adapun Lutfi saat ini sudah menjadi kader Partai Gerindra, ia pun mengaku sudah mendapatkan kartu tanda anggota atau KTA. Namun saat ditanya mengenai jabatan yang diterimanya di Partai Gerindra, Lutfi tak menjawab. Rencananya, sebanyak 505 kepala daerah akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Kamis 20 Februari mendatang. Selesai dilantik, para kepala daerah tersebut akan menjalani pembekalan atau retreat di Akademi Militer Magelang mulai Jumat 21 Februari hingga Jumat 28 Februari. Final check terkait dengan kesehatan kita, alhamdulillah pelaksanaan tes di Kementerian Dalam Negeri dalam kondisi normal, mulai gula darah, kemudian tensi, kemudian asam urat semuanya normal, dan kita siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, baik itu proses geladi, otot, dan itu pelantikan sampai ke retret nanti. Baik, terima kasih. Oke. Program yang nanti ini kira-kira diefisiensi seperti apa? Apakah sudah dirancang? Sudah efisiensi, terutama transfer daerah sudah kita bicarakan. Kita punya tim transisi sudah kita bentuk. Jadi tim transisi kita dalam rangka percepatan daerah Jawa Tengah sudah. Dan saya yakin pada saat nanti terhitung mulai tanggal 20 kita sudah running terkait dengan program dalam rangka integrasi dengan pemerintah pusat maupun kolaborasi pemerintah daerah di Jawa Tengah. Ini kan kalau menjadi kader Gerindra, kalau boleh dijelaskan itu siapa dan apakah ada jabatan khusus yang diberikan oleh Pak Prabowo? Pada saat saya daftar, saya menjadi kader Gerindra. Jadi pertama saya daftar untuk masuk politik yang mengusung dan mendorong pelaksanaan pilkada di wilayah Jawa Tengah. Pertama saya adalah Gerindra. Sampai kemarin kita mendapatkan 10 anggota. Ada jabatan posisi ya pokoknya udah Gerindra. Saya semuanya saya serahkan ke beliau, kami diberikan seperti apa, tapi prinsip kita loyalitas kepada Presiden. Saya dikasih apapun siap dalam ada. Kita mengalir aja. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Final check terkait. Sejumlah kepala daerah terpilih terpantau hadir dalam kegiatan tes kesehatan dan registrasi pelantikan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Minggu 16 Februari. Satu di antaranya adalah Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution. Bobi tiba di Kemendagri sekitar pukul 9 pagi, didampingi oleh sejumlah orang. Selesai menjalani tes, Bobi mengungkapkan bahwa kondisi kesehatannya normal. Lebih lanjut, Bobi mengatakan bahwa dirinya siap menjalani rangkaian kegiatan selanjutnya untuk kepala daerah terpilih, yakni pelantikan dan retreat di Magelang. Menurut Bobi, setelah pelantikan, para kepala daerah akan bersiap menuju Magelang dan direncanakan tiba pada Jumat 21 Februari pukul 3 sore. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan terpilih Herman Deru membocorkan rencana keberangkatan para kepala daerah ke Magelang. Herman berujar mereka berencana naik kereta dari Jakarta.
Sebagai informasi, kegiatan retreat di Akmil Magelang ini diikuti oleh 505 kepala daerah. Mereka menjalani serangkaian kegiatan mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto pun dijadwalkan hadir dalam kegiatan ini dan memberikan arahan. Selain itu juga ada para pejabat negara yang akan memberikan materi seperti Ketua KPK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung. Pemeriksaannya alhamdulillah bagus semua, tadi tensinya bagus, gula darahnya bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua. Insya Allah siap untuk persiapan pelantikan dan siap juga untuk retreat nanti tanggal 21. Mas, berangkat retreat naik apa, Mas? Apa? Berangkat retreatnya naik apa? Berangkat retreatnya nanti rencananya semulanya langsung berangkat tanggal 20, nanti insya Allah nanti berangkat tanggal 21 pagi karena masuk ke Magelangnya 21 pukul 15 kalau nggak salah. Ini mobilan aja ini, Mas, atau Apa? atau lewat negara gitu. Nah, itu nanti mesti dipikirkan itu. Ya, kita koordinasi selama ini, sejauh ini juga yang kita lakukan selama saya menjadi wali kota Medan, kita juga selalu koordinasi, kemarin juga dengan provinsi, Pak PJ Gubernur juga sudah menyampaikan terkait efisiensi, jadi kita sudah persiapkan semuanya. Berjalan, bisa berjalan. Kita pasti bisa berjalan. Baik, terima kasih. Saya menjadi wali kota Medan, kita juga selalu koordinasi, kemarin juga dengan provinsi, Pak PJ Gubernur juga sudah menyampaikan terkait efisiensi, jadi kita sudah... Ya, kita diperiksa tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan semuanya menunjukkan angka yang sangat baik. Tidak ada masalah dengan gula, tidak ada masalah dengan asam urat, tidak ada masalah dengan kolesterol. Saya ada masalah cuma satu aja, nggak punya temen periksa gula. Itu persiapan buat nanti tanggal buat pelantikan? Iya, kita ini kan bukan mempersiapkan pelantikan. Yang kita persiapkan adalah ketika jadi gubernur. Kalau pelantikan kan hal yang seremonial biasa saja, yang biasa kita lakukan. Saya udah beberapa kali dilantik jadi anggota DPRD kabupaten, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI. Sekarang dilantik lagi jadi gubernur Jawa Barat. Kang, katanya berangkat ke Magelang mau rombongan ya atau gimana? Oh iya Kak, rencana teman-teman sebagian ya, nggak semua, sebagian teman-teman Jawa Barat yang punya akses dekat ke Bandung dan bisa menggunakan akses darat, kita akan menggunakan jalur darat. Karena kalau perhitungannya naik pesawat dengan darat hampir sama. Kan 5 jam perjalanan dari Bandung ke Magelang. Mobil atau kereta ini berarti, Kang? Naik mobil. Ya. Pak, dengan program yang dicanangkan oleh Pak Presiden ini ketika Bapak naik ini, apakah nanti Bapak akan ikut atau nanti? Oh sama, kan Pak Presiden itu sudah ada Impres nomor 1 tahun 2025. Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Saya kan berikan contoh, anggaran untuk baju dinas saya dihapus, anggaran perjalanan dinas luar negeri saya 1,5 miliar nol, perjalanan dalam negeri saya hanya disisakan sekitar 700 dari 1,8. Ya, semuanya sudah diberikan contoh dari gubernur sendiri, nanti ke bawahnya. Dan perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting ya, jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak. Dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dimuat, itu totalnya sudah 5 triliun yang kami persiapkan di perubahan anggaran nanti. Dan itu akan kami fokuskan untuk satu, membangun RKB baru untuk SMA dan SMK. 2, membangun sekolah baru untuk SMA dan SMK. 3, membangun jalan lintas dari mulai Parung Panjang, Jalan Puncak 2, Jalan Penghubung Sukabumi Pangandaran. Ini harus menjadi prioritas kita, memperbaiki seluruh infrastruktur irigasi agar ketahanan pangan meningkat.
meningkatkan mutu laboratorium untuk penelitian bibit padi. Ini akan menjadi fokus mengintegrasikan pelayanan kesehatan dari mulai rumah sakit rujukan sampai puskesmas membantu. Nah, itu seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jawa Barat bisa tuntas pada tahun 2026. Karena 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah. Sehingga nanti ke depan Jawa Barat memiliki nilai investasi yang cukup dan daerahnya. Alhamdulillah, ya ini kan salah satu persyaratan. Ya, kita diperiksa tekanan darah bisa tuntas pada tahun 2026. Karena 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah. Sehingga nanti ke depan Jawa Barat memiliki nilai investasi yang cukup dan daerahnya bisa membangun berdasarkan hasil investasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Cukup? Soal tambang ilegal kan? Tambang ilegal harus bersih. Pendekatannya bukan hanya pendekatan undang-undang pertambangan. Kita ingin melakukan pendekatan undang-undang korupsi. Karena mereka tidak bayar pajak berpuluh-puluh tahun dan mereka merugikan lingkungan yang berdampak pada kita harus merecovery lagi. Saya nanti sudah akan hitung itu berapa ratus miliar atau berapa triliun sih recovery yang diperlukan untuk melakukan recovery terhadap berbagai dampak dari penambangan. Ya, Oke. Takut digoyang kan? Kenapa? Gak takut digoyang sama penambang ilegal itu. Kenapa? Gak takut digoyang. Ya, kalau lu rasa takut jangan jadi penyidik. Ya, di rumah aja. Terima kasih. Ya, non Kang. Ya, kita diperiksa tekanan darah. Alhamdulillah, ya ini kan salah satu persyaratan untuk mengikuti nanti kegiatan besar. Jadi alhamdulillah tadi semua alhamdulillah cukup bagus lah. Tapi tadi yang ngecek saya kaget juga. Bang, emang umur udah 64, gue udah tua juga. Tapi artinya semua lancar, gula darah bagus, diabetes oke. Itu aja. Asam urat oke. Aku sendiri kaget, asam urat aku ternyata bagus. Nanti untuk retreat sendiri akan naik apa dan persiapannya apa aja nih kalau dari? Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28. Kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya itu relatif inilah. Ya bukan menjadi apa. Kan saya juga pernah ikut Lemhanas. Saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Bang Dul habis dilantik terus retreat, apakah langsung turun ke lapangan atau gimana nih Bang Dul? Habis besok dilantik, hari pertama sudah bekerja. Mungkin sebelum dilantik saja saya sudah bekerja. Kemarin saya berkunjung misalnya ke Waduk Pluit. Saya melihat kemudian waduk di Muara Baru dan saya berkunjung ke PIK. Artinya karena sebelum dilantik rob sudah menghadap kan. Jadi Pak Gub juga minta saya untuk melihat situasi itu sehingga 100 hari program kerja kita yaitu pengurukan sungai akan kita lakukan. Enggak ada. Pak Gub udah bilang kita nggak perlu arak-arakan. Mungkin nanti setelah pelantikan di istana kita ke balai kota, yang mungkin bahasanya mungkin istilah tersertijab. Setelah itu paripurna di DPRD. Itu nggak perlu ada. Apa hal pertama yang mau dilakukan hari pertama? Hari pertama tentu kita langsung kerja. Apa yang mau? Oh tentu kita akan panggil semua SDA, SKPD supaya kita paham. Ya kan sebetulnya kan tim transisi sudah bekerja. Semua kedinasan sudah paham kan maksud tujuannya Pak Gub dan saya apa, 100 hari kerja apa. Jadi itu yang akan kita pantau. Ya kalau ini nggak bisa mengikuti, kita tinggal lihat evaluasi selanjutnya. Maksudnya? Efisiensi anggaran ini Enggak ada. Tentu kita harus efisiensi. Saya mendapat laporan dari tim transisi, bukan tidak besar, tapi artinya Pemda DKI diharapkan efisiensi itu nggak lebih dari 38 miliar. Maaf, bukan kecil, tapi artinya tidak terlalu besar seperti wilayah lain. Karena memang secara APBD Jakarta itu sebetulnya mandiri. Ya, dia sangat bisa untuk hidup mandiri. Cuman artinya tentu kita harus memikirkan dengan efisiensi ini pasti ada dampak. Dampak yang harus kita konsentrasi pertama adalah persiapan untuk Ramadan. Syukur alhamdulillah ketahanan pangan Jakarta sudah terpenuhi dengan kontrak farming ini untuk mensuplai semua kebutuhan masyarakat Jakarta tentang
pangan untuk Ramadan dan Lebaran, alhamdulillah sudah. Kemudian kita juga menyiapkan ini akan terjadi perpindahan pulang mudik. Ini bukan tugas gampang loh. Jakarta ini hampir 7 juta orang akan pulang mudik. Artinya kita harus fokus juga ke situ. Jangan sampai terkendala dengan efisiensi ini, sehingga program yang namanya mudik bersama itu harus terus ada. Program sarapan buat Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.